Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda usia 20 tahunan bernama Aditya. Ia adalah anak tunggal dari pasangan Sumarno dan Siti, yang tinggal di pinggiran kota Surabaya. Kehidupan Aditya tidaklah mewah, namun ia tumbuh sebagai anak yang cerdas dan rajin belajar. Aditya adalah pemuda yang aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, terutama yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Ia sering menghabiskan waktu luangnya untuk membantu masyarakat sekitar, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu. Semangat dan kepeduliannya membuatnya dikenal sebagai sosok yang baik dan dihormati di lingkungannya. Suatu hari, saat ia tengah mengajar les baca tulis untuk anak-anak di bawah jembatan, ia bertemu dengan seorang perempuan muda yang sedang mengamati kegiatan mereka dari kejauhan. Perempuan itu adalah Sinta, seorang mahasiswi semester akhir dari Universitas Airlangga yang sedang melakukan penelitian untuk tesisnya. Sinta terkesan dengan dedikasi dan semangat Aditya dalam membantu anak-anak. Ia memutuskan untuk mendekati Aditya dan berbicara dengannya setelah kegiatan selesai. Pertemuan mereka di bawah jembatan itu menjadi awal dari kisah cinta yang tak terduga. Mereka sering bertukar cerita dan pandangan tentang pendidikan dan kehidupan sosial. Aditya yang selama ini hanya fokus pada sekolah dan kegiatan sosialnya, merasa terpanggil untuk lebih mengembangkan diri di bidang pendidikan. Sinta, dengan semangatnya yang menggebu, memberikan ide-ide segar dan pandangan baru yang memperluas wawasan Aditya. Seiring bertambahnya waktu, membuat hubungan mereka semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik itu berdiskusi tentang buku-buku yang mereka baca, atau hanya sekedar menikmati kebersamaan di taman kota. Sinta adalah sosok yang ceria dan bersemangat, sementara Aditya adalah pendengar yang baik dan penuh perhatian terhadap apa yang dikatakan Sinta. Hingga suatu hari, setelah lulus kuliah, Aditya memutuskan untuk mengajak Sinta ke sebuah pesta perpisahan di salah satu kafe di kota. Di sana, di tengah gemerlap lampu dan musik yang mengalun lembut, Aditya menyatakan perasaannya kepada Sinta. Dengan malu-malu, ia mengungkapkan betapa pentingnya Sinta dalam hidupnya, dan bagaimana ia tidak ingin kehilangan Sinta dari hidupnya. Sinta terkejut namun juga tersipu. Ia merasa terhormat dan senang dengan pernyataan cinta Aditya. Setelah malam itu, hubungan mereka semakin erat dan tidak terpisahkan. Mereka berdua yakin bahwa takdir telah menyatukan mereka satu sama lain untuk saling melengkapi dan saling mendukung. 3 tahun setelah kejadian itu, Aditya dan Sinta resmi menikah di sebuah upacara yang sederhana namun penuh makna. Keluarga dan teman-teman mereka hadir untuk merayakan cinta mereka yang telah mengikat mereka bersama. Meskipun hidup mereka tidak selalu dalam kemewahan, Aditya dan Sinta merasa bahagia karena memiliki satu sama lain. Mereka memutuskan untuk tinggal di Surabaya, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu mereka bangun bersama-sama, dengan mengandalkan tabungan hasil kerja keras mereka selama ini. Meskipun sederhana, rumah itu adalah tempat yang penuh kasih dan kehangatan bagi mereka berdua. Sinta adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar di kota itu. Sebagai seorang pendidik, ia selalu memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Banyak dari muridnya yang merasa terinspirasi oleh semangat dan kepeduliannya terhadap pendidikan. Di samping menjadi guru yang disukai murid-muridnya, Sinta juga aktif dalam kegiatan sosial di komunitas sekitar. Di sisi lain, Aditya bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai analis data. Meskipun pekerjaannya membutuhkan fokus dan konsentrasi yang tinggi, ia selalu menyempatkan waktu untuk mendukung istrinya dalam kegiatan sosialnya. Mereka berdua adalah pasangan yang saling melengkapi, dengan visi dan tujuan hidup yang sejalan namun, kehidupan bahagia mereka tidak berlangsung selamanya. Suatu pagi, Sinta mulai merasakan sakit perut yang tak kunjung reda. Awalnya, mereka menganggap itu hanya masalah pencernaan biasa. Namun sakit itu semakin sering dan lebih parah dari sebelumnya. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan medis, terungkap bahwa Sinta mengidap kanker perut stadium akhir. Kabar tersebut mengguncang Aditya dan Sinta. Mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang seburuk ini bisa terjadi pada mereka. Namun, mereka berdua berusaha tetap kuat dan optimis. Sinta menjalani berbagai perawatan medis, mulai dari kemoterapi hingga operasi. Aditya selalu ada di samping Sinta, memberikan dukungan dan semangat yang ia butuhkan. Meskipun Sinta sering merasa lemas dan lelah akibat efek samping dari pengobatan, ia selalu berusaha tersenyum dan memberikan semangat kepada Aditya. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama di rumah sakit, mengobrol tentang masa depan dan berbagi impian mereka. Aditya sering membawa buku-buku kesukaan Sinta ke rumah sakit, membacakan cerita-cerita inspiratif untuk menghibur dan menguatkan hati Sinta.
kehidupan mereka yang penuh cinta dan harapan tiba-tiba dihantam oleh cobaan yang begitu berat. Setelah diagnosis yang menyakitkan itu, hari-hari mereka berdua berubah menjadi serangkaian kunjungan ke rumah sakit, perawatan medis, dan berbagai upaya untuk melawan penyakit mematikan yang menyerang Sinta. Aditya selalu ada di samping Sinta setiap saat. Ia tidak pernah melepaskan tangan Sinta, memberikan dukungan moral yang begitu dibutuhkan. Meskipun kadang ia merasa putus asa melihat kondisi istrinya yang semakin melemah, ia tidak pernah menunjukkan kelemahan di depan Sinta. Baginya, memberikan kekuatan dan harapan kepada Sinta adalah hal yang paling penting. Di samping menjalani perawatan medis yang intensif, Sinta juga seringkali harus menghadapi efek samping yang berat. Rambutnya mulai rontok, tubuhnya melemah, dan semangatnya terkadang turun ketika ia melihat dirinya sendiri dalam cermin. Namun, meskipun demikian, Sinta tetap berusaha untuk tersenyum setiap kali Aditya ada di dekatnya. Pada malam yang sunyi, ketika bulan purnama menerangi jendela kamar rumah sakit tempat mereka menghabiskan waktu bersama, Sinta menatap wajah Aditya dengan penuh cinta. "Sayang, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya," ucapnya dengan suara yang lemah. Aditya menangis pelan. "Kita akan melalui ini bersama, sayang. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu," jawabnya sambil menggenggam erat tangan Sinta. Sinta tersenyum tipis. "Terima kasih untuk segala cinta dan kekuatan yang kamu berikan padaku." Mereka berdua menghabiskan malam itu dengan memeluk satu sama lain, saling menguatkan di tengah ketidakpastian yang melingkupi mereka. Hingga di pagi harinya, kenyataan telah merenggut Sinta tanpa permisi. Meskipun patah hati dan terpuruk setelah kepergian Sinta, Aditya tahu bahwa hidup harus terus berlanjut, terutama untuk Nisa, putri kecil mereka yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Ia berusaha menyembunyikan rasa sedihnya di depan Nisa, agar anak itu tidak merasa khawatir atau takut. Setiap pagi, Aditya membantu Nisa menyiapkan diri untuk sekolah. Mereka sarapan bersama, berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan di akhir pekan, dan berbagi cerita tentang Sinta. Nisa sering bertanya-tanya tentang ibunya, dan Aditya dengan penuh kesabaran menjelaskan betapa Sinta adalah sosok yang penuh cinta dan kebaikan. Di saat-saat sendiri, ketika Nisa sudah tertidur, Aditya sering duduk sendiri di ruang tamu, mengingat semua kenangan indah bersama Sinta. Foto pernikahan mereka yang tersusun rapi di rak buku, bunga favorit Sinta yang masih terdapat di sudut ruang tamu, dan buku-buku kesukaan Sinta yang tersusun rapi di rak buku menjadi saksi bisu dari kehadiran Sinta yang telah tiada. Aditya mencoba untuk mencari pelipur lara dalam pekerjaannya. Ia bekerja sebagai analis data di sebuah perusahaan swasta, di mana ketelitian dan fokusnya sangat dibutuhkan. Namun, terkadang ia merasa sulit untuk berkonsentrasi, terutama saat melihat laporan atau data yang pernah dikerjakannya bersama Sinta. Pada suatu hari, ketika sedang mengemas barang-barang Sinta di ruang tamu, telepon rumah mereka berbunyi. Aditya ragu-ragu sejenak sebelum mengangkat telepon itu. Di ujung telepon terdengar suara yang tidak dikenal, yang mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Sinta. Aditya, yang tidak mengerti apa maksud dari telepon itu, akhirnya setuju untuk bertemu dengan pria tersebut. Pria yang telah ia janjikan untuk bertemu ternyata adalah seorang pemuda muda berusia sekitar 20 tahun. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Raka. Ia berasal dari desa terpencil di Jawa Timur, tempat di mana ia dibesarkan dalam keadaan yang kurang mampu. Raka memberitahu Aditya bahwa ia pernah mendapat bantuan pendidikan dari Sinta beberapa tahun yang lalu. Aditya terkejut dan tidak percaya. Ia ingat betul bagaimana Sinta sangat memperhatikan pendidikan, dan selalu berharap agar anak-anak mendapatkan kesempatan yang layak untuk belajar. Mendengar kisah Raka membuat Aditya tersentuh. Ia merasa bahwa Sinta memang tak pernah berhenti berbuat baik, meskipun sudah tiada. "Apakah Sinta mengenal kamu secara pribadi?" tanya Aditya dengan penuh penasaran. Raka menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Saya tidak pernah bertemu langsung dengan Bu Sinta, Pak. Namun, lewat yayasan yang didirikannya, saya mendapat beasiswa pendidikan selama 5 tahun. Itu memungkinkan saya untuk melanjutkan dan menyelesaikan kuliah di sebuah perguruan tinggi di Surabaya. Sekarang saya sudah lulus dan bekerja sebagai seorang guru di desa tempat saya dibesarkan." Jelasnya dengan bangga. Aditya merasa haru mendengar cerita Raka. Ia tidak menyangka bahwa Sinta telah memberikan dampak yang begitu besar bagi hidup orang lain, meskipun tidak pernah bertemu langsung. Ini membuatnya semakin yakin bahwa cinta sejati dan kebaikan hati Sinta tidak akan pernah terlupakan. "Terima kasih, Raka. Kau telah memberitahu saya tentang sisi Sinta yang selama ini mungkin saya tidak tahu.
kata Aditya dengan suara yang tulus. Raka mengangguk. Saya berharap bisa bertemu dengannya dulu. Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih langsung kepadanya atas segala yang telah dia lakukan untuk saya dan banyak anak lain di desa kami. Aditya tersenyum. Saya yakin Sinta pasti akan sangat bahagia mendengar kesuksesanmu, Raka. Kebaikan hatinya telah menciptakan jejak yang abadi dalam hidupmu dan banyak orang lain. Dengan pertemuan yang menyentuh ini, Aditya merasa semakin yakin bahwa Sinta masih hadir di dunia ini melalui jejak kebaikan dan cintanya yang abadi. Setelah bertemu dengan Raka, Aditya merasa semakin terinspirasi untuk melanjutkan jejak kebaikan yang telah ditinggalkan Sinta. Ia memutuskan untuk lebih aktif terlibat dalam yayasan pendidikan yang didirikan Sinta. Yayasan itu tidak hanya memberikan beasiswa pendidikan, tetapi juga menyediakan pelatihan keterampilan bagi anak-anak muda di desa-desa terpencil. Aditya memimpin dengan hati, mengingat setiap nasihat dan nilai-nilai yang pernah diajarkan Sinta tentang keadilan, kebaikan, dan kepedulian terhadap sesama. Ia mulai mengadakan rapat rutin dengan tim yayasan untuk merancang program-program baru yang lebih efektif. Mereka berdiskusi panjang lebar tentang berbagai cara untuk menjangkau lebih banyak anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan. Aditya juga menggandeng berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, pemerintah, dan tokoh masyarakat, untuk mendukung program yayasan. Selain itu, Aditya berusaha mengumpulkan donasi dari berbagai sumber. Ia mengadakan acara-acara penggalangan dana seperti konser amal, bazar, dan lelang barang-barang kenangan Sinta yang memiliki nilai sentimental tinggi. Ia menghubungi rekan-rekannya di perusahaan tempat ia bekerja, mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan yayasan. Suatu hari, Aditya menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar pendidikan di Surabaya. Ia merasa ini adalah kesempatan baik untuk memperluas jaringan yayasan dan memperkenalkan visi serta misi mereka kepada lebih banyak orang. Dalam seminar tersebut, Aditya berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana yayasan yang didirikan Sinta telah membantu banyak anak-anak untuk meraih impian mereka. Ketika saya berdiri di sini, saya tidak hanya mewakili yayasan ini, tetapi juga mewakili cinta dan semangat seorang wanita luar biasa yang telah meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Istri saya, Sinta, selalu percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Itulah yang kami perjuangkan di yayasan ini, kata Aditya di hadapan para hadirin. Setelah seminar berakhir, banyak peserta yang mendekati Aditya untuk memberikan dukungan mereka. Beberapa menawarkan bantuan dalam bentuk donasi, sementara yang lain bersedia menjadi relawan untuk membantu program-program yayasan. Aditya merasa bersyukur atas sambutan positif yang diterima yayasan tersebut. Tiap kali Aditya mengunjungi sekolah-sekolah yang menerima bantuan dari yayasan, ia merasa seperti melihat Sinta hadir di sana. Suasana sukacita dan semangat belajar yang dipancarkan oleh anak-anak dan guru-guru yang mendapat manfaat dari program yayasan memberinya kekuatan baru. Ia yakin bahwa cinta dan kebaikan Sinta tidak hanya menginspirasi dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya untuk melakukan perubahan positif dalam masyarakat. Di sebuah sekolah dasar di desa terpencil, Aditya menyaksikan anak-anak yang dengan antusias belajar membaca dan menulis. Seorang guru mendekatinya dan berkata, "Pak Aditya, bantuan dari yayasan ini telah mengubah hidup kami. Anak-anak di sini sekarang memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas segala yang telah Anda lakukan." Aditya merasa haru mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa semua upaya yang dilakukan tidak akan sia-sia. Dengan air mata bahagia, ia merasakan kehadiran Sinta yang selalu ada di hatinya, mengingatkan bahwa cinta dan kebaikan tidak akan pernah pudar. Setiap hari, Aditya dan Nisa terus hidup dengan mengenang dan menghormati warisan Sinta. Nisa, yang kini tumbuh sebagai remaja yang bijaksana dan bersemangat, sering bertanya tentang ibunya. "Ayah, apa yang akan ibu lakukan jika dia masih bersama kita?" Tanyanya dengan rasa penasaran. Aditya tersenyum lembut. "Ibu pasti akan terus berjuang untuk kebaikan, Nak." Dia selalu percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berbuat baik dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jawabnya dengan penuh keyakinan. Nisa mengangguk, mencerna kata-kata ayahnya. "Aku ingin menjadi seperti ibu, Ayah. Aku ingin meneruskan kebaikan yang dia ajarkan kepada kita," ujarnya dengan tekad yang kuat. Aditya merasa bangga melihat semangat dan tekad Nisa. Ia tahu bahwa Sinta pasti akan sangat bangga melihat anaknya yang tumbuh menjadi pribadi yang peduli dan berempati terhadap sesama, seperti yang pernah Sinta lakukan selama hidupnya. Setiap tahun, mereka juga mengadakan kegiatan amal untuk mengumpulkan dana bagi yayasan pendidikan yang didirikan Sinta.
Acara-acara seperti lomba lari amal, konser musik, dan pameran seni menjadi agenda rutin yang selalu dinantikan oleh banyak orang. Semua dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung program-program pendidikan dan pemberdayaan anak-anak di desa-desa terpencil. Pada suatu hari, Aditya dan Nisa mengunjungi salah satu sekolah yang mendapat bantuan dari yayasan. Di sana, mereka disambut dengan meriah oleh para guru dan siswa. Kepala sekolah, Pak Budi, mengajak mereka berkeliling melihat fasilitas yang telah dibangun berkat bantuan yayasan. Pak Aditya, kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh yayasan Anda. Sekarang anak-anak di sini memiliki perpustakaan yang lengkap dengan buku-buku baru, laboratorium komputer, dan ruang kelas yang nyaman. Mereka jadi lebih semangat belajar dan berprestasi, kata Pak Budi dengan penuh antusias. Nisa merasa bangga melihat hasil kerja keras ayahnya dan yayasan. Ia melihat betapa bahagianya anak-anak di sekolah itu, dan ia merasa terinspirasi untuk terus melanjutkan jejak kebaikan ibunya. Ayah, aku ingin ikut berkontribusi lebih banyak di yayasan ini. Aku ingin membantu anak-anak lain seperti yang ibu lakukan, ujarnya dengan semangat. Aditya mengangguk sambil tersenyum. Tentu, Nak. Kita akan terus berjuang bersama untuk mewujudkan impian ibu. Kita akan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua anak-anak. Jawabnya dengan penuh keyakinan kegiatan yayasan semakin berkembang. Mereka tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga mengadakan program-program kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat desa. Aditya bekerja keras bersama tim yayasan untuk memastikan setiap program berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerimanya. Di tengah kesibukannya, Aditya selalu menyempatkan diri untuk berbicara dengan Nisa tentang pentingnya cinta, kebaikan, dan kepedulian terhadap sesama. Ia ingin Nisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh empati, seperti Sinta. Setiap malam, mereka sering duduk bersama di ruang tamu, menceritakan kenangan indah bersama Sinta dan berbagi impian serta harapan untuk masa depan. Suatu malam, setelah mengadakan acara penggalangan dana yang sukses, Aditya dan Nisa duduk bersama di balkon rumah mereka, menatap bintang-bintang yang bersinar terang di langit. Nisa bertanya, "Ayah, apakah ibu melihat kita dari surga?" Aditya tersenyum dan mengangguk. "Ya, Enaka. Ibu pasti melihat kita dan merasa bangga. Dia selalu ada di hati kita, memberikan cinta dan kekuatan untuk terus melangkah maju." Nisa tersenyum bahagia. "Aku merasa ibu selalu bersama kita, Ayah. Setiap kali kita berbuat baik untuk orang lain, aku merasa ibu ada di samping kita, tersenyum dan memberkati setiap langkah kita." Aditya memeluk Nisa dengan penuh kasih sayang. "Kamu benar, Nak. Ibu akan selalu ada bersama kita, dalam setiap kebaikan yang kita lakukan dan dalam setiap cinta yang kita berikan kepada orang lain." Dengan semangat dan tekad yang kuat, Aditya dan Nisa melanjutkan perjalanan hidup mereka. Mereka terus mengenang dan menyimpan jejak cinta Sinta, menjadikan setiap hari sebagai bukti bahwa cinta sejati dan kebaikan hati akan selalu abadi, memberikan cahaya dan harapan bagi banyak orang di sekitar mereka. Kisah Aditya adalah pengingat bagi kita semua, bahwa cinta sejati dan kebaikan hati tidak akan pernah terlupakan. Meskipun Sinta telah tiada, jejak kebaikan yang ia tinggalkan tetap hidup dalam setiap tindakan baik yang dilakukan Aditya dan Nisa. Harapan dan semangat yang mereka tanam bersama terus tumbuh, memberikan kebahagiaan dan inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Dalam setiap perjalanan hidup mereka, mereka melanjutkan untuk mengenang dan menyimpan jejak cinta Sinta. Setiap hari adalah bukti bahwa kebaikan dan cinta sejati adalah kekuatan yang abadi, yang terus meneruskan warisan Sinta untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa meskipun orang yang kita cintai telah pergi, cinta dan kebaikannya tetap ada, menginspirasi dan memberikan harapan kepada banyak orang. Cinta sejati tidak pernah mati, dan jejak kebaikan akan selalu ada untuk menginspirasi dan memberikan harapan kepada banyak orang di sekitar mereka. Satu lagi kisah inspiratif tentang kehidupan. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.